Garasi K. Selamat datang di Garasi K 50. Halo guys, selamat pagi. Hari ini kita akan main ke bengkel. Aslinya sih hari ini mau ngambil rumah reflektor lampu belakang dan reflektor rating buat Suzuki tembaknya. Tapi karena tukang catnya hari ini ada wisuda, udah dibersih wisuda, jadinya kita hari ini langsung ke bengkel aja. Gue Susi buka servis mobil orang mas. Truk kaya nompo, jaman menteri mobil. Bulanku tak servis kowe Susi. Oke, kita udah sampai di bengkel motor yang nggak ada namanya. Ya, ini mekaniknya, Mas Bowo. Ini Suzuki tembaknya teman-teman. Kondisi masih brodol-dol, terodol-odol. Terus di dalam ini, bentar aku nyalain lampu dulu. Ini ada Winardi. Ini project lama ini. Nanti bakalannya mau aku restore jadi tahan muda, tapi tetap gabungin konseptualnya. Kemarin habis ngelas arm gara-gara tak buat laju kerja semarang kudu selama 3 bulan. Nah, ini efeknya kayak gini. Ini body-bodinya. Kemarin udah sempat ada pecah di sini. Sudah dilas plastik oleh Mas seniman. Hasilnya pengen aku cat tapi masih kurang mantep warnanya, pengen apa. Sementara kayaknya mau di stikerin dulu aja deh. Di cutting stiker mungkin bisa. Oh ya, terus kemarin yang pecah itu mana ya? Saya pecah gitu mas. Wah gini. Ya, ini yang pecah ini. Kemarin di situ sempat masih ada rembes sedikit ya kalau pecah ini ya. Mungkin karena nyiramnya juga terlalu kuat atau gimana. Kemarin udah, tapi ya mumpung ada yang jual, mending sekalian beli sekalian. Karena ini motornya sangat-sangat goib sekali. Mas lagi ngapain mas? Lagi mainan.
Gimana mas? Pakai punya Revo Absolute bisa ya? Masuk. Tapi masih ada space di sini ya? Jadi dituduhin nggak mas? Space-nya yang mana? Sini bosku. Nah, ini agak longgar. Nah, bisa pakai Revo Absolute tapi di bagian situ agak longgar. Ya nggak tahu buat efek kedepannya kan karena belum dicoba juga. Kalau menurut sampean ada efeknya nggak mas? Ya. Kalau menurut mas mekanika nggak ada. Bener, karena ini kan konsepnya juga motor harian dan ya nggak perlu, yang nggak begitu terlalu keras banget pakainya. Ya pasti keras sih pakainya, tapi kan tetap yang bukan yang terlalu kerja yang berat juga. Karena ini nanti ceritanya motornya cuma buat motor-motor harian aja, maksudnya buat riwa-riwi biasa aja. Motor pasar, motor galon. Ini saudara, setelah motor gini aja kampas remnya udah beda. Nah ini untuk kampas rem masih percaya pakai punya Bendik. Nah ini kan kalau misalkan gearnya belakang kayak gini kan kelihatan ganteng. Ala road race tapi nggak road race. Kebetulan aku pakai mereknya punyanya Wilwood. Ukurannya 36 dengan ketebalan rantainya 36. Buat kampas remnya yang lama ya udah habis juga, yang bawah juga udah habis, yang atas masih bisa sih. Ini aslinya masih bisa ditukar, yang bawah ditukar di atas, yang atas tukar yang bawah. Tapi ya namanya juga sekalian bongkar, mending dibongkar sekalian aja. Kemarin juga beli ini karet nabir, ini yang orinya. Aslinya sih nggak pening-pening banget ya. Tapi sekali lagi, mumpung ada yang jual, kenapa nggak sekalian dibeli? Ini kena mas ya, karet nabirnya ya? Ya. Udah oglak ya, lupa. Jadi kalau oglak tuh gini kan. Jadi dari gearnya tuh bisa oglak gini. Kalau ini kan kenceng nih. Nah, ini kan kenceng. Kalau kemarin kan dia digeser gini masih. Ya ginilah keadaan bengkel. Nggak bengkel-bengkel yang bagus-bagus banget, nggak yang jelek-jelek juga. Tapi emang aku dari dulu ini udah di sini. Kapan piro mas deketmu mas? Dari zaman sekolah. Dari aku SMK itu berarti 2013 kalau nggak salah. Dulu awal kenal Mas Bowo itu gara-gara beli tromol Ereking. Dulu adanya cuma, ya bukan adanya sih. Dulu kebetulan dealernya deket sama rumahku, terus kebetulan juga ketemu langsung ke Mas Bowo, disaranin. Oh iya, dealer bosnya ini bukan dealer Mas Bowo. Disaranin juga, kalau dulu kan aku mainnya pakainya Vixen. Jadi kalau misalnya pengen main yang jari-jari, disaraninnya pakai tromol Ereking. Tapi gak jadi dipakai tromolnya. Enggak, kemarin aku nggak sempat cuci ya. Tapi kalau yang di rangka belakang sempat aku cuci. Ini cuman dia dikuasin pakai bensin aja lah cukup. Nggak perlu dicuci-cuci juga. Ini keadaannya. Kalau motor ini tuh saingannya aslinya sama Revo injeksi sama Vega Force. Tapi kalau keundangannya Vega Force, dia itu throttle bodinya udah kayak downdraft. Nah, alias kalau ngapus-ngapus zaman sekarang kan. Jadi dia posisi bow filter dan posisi throttle body itu pas, segaris. Kalau di garasi G50 itu kaki-kaki itu sekarang suatu hal yang wajib dulu ya. Kaki-kaki dulu, nanti sisanya baru naik ke lainnya. Karena apa? Dari pengalaman dulu sempat bangun motor satu, itu kalau bangun mesin, terus habis itu baru bangun kaki-kaki, dan itu rasanya gak enak sekali. Makanya dari aku sendiri sekarang standarnya kalau dapat motor atau dapat motor second, itu yang pertama kali itu pasti wajibnya bangun kaki-kaki dulu. Akhirnya lepas juga. Depan aku belum beli, nanti mau cari pihaknya Revo aja deh kayaknya. Dikasih ukuran 14. Kalau dikasih 15 kayaknya. Tapi mas, naik 15 gimana mas? Dan
Kalau 15 kayaknya terlalu besar. Oh ya, ini untuk aslinya standarnya kalau dari Suzuki Shooter sendiri itu tebal rantainya itu 420. Jadi untuk gear depan, gear belakang rantai itu ukurannya 420. Nah ini sedangkan aku ganti dengan ukuran 428. Dari rantai juga, rantai tetap biasa. Yang video sebelumnya pakainya FSCM. Ini rantai sudah terbukti juga di Winardi. Rantai buat harian sudah paling jos pokoknya. Ini owner sebelumnya juga kurang tahu ya, minyakin rantai, minyakin pakainya tuh pakai oli bekas atau pakai chain loop atau pakai oli baru. Kalau aku sendiri sih biasanya pakai oli baru. Jadi kalau misalkan ngisi di motor Matic atau ngisi di motor bebek juga kan biasanya beli oli yang 1 liter. Itu kan masih sisa 200 mili. Nah itu kadang dimasukin ke garda Matic atau enggak dikumpulin buat chain loop sendiri. Tapi kalau dikumpulin buat chain loop sendiri tuh sampai sekarang udah ada 2 liter sendiri dari sisa-sisa olinya itu. Jadi menurutku kalau aku lebih prefernya pakainya yang oli baru. Kenapa nggak pakai chain loop? Kalau pakai chain loop itu gimana ya? Pakai chain loop tuh aku paling nggak sukanya jadinya kotor. Mungkin aku nggak tahu cara pakainya atau gimana. Tapi aku dari dulu mau udah percaya. Nggak percaya deh, aku diajarin ini. Diajarin pakai oli tapi yang baru. Karena kalau buat hujan pun itu juga masih awet juga olinya. Jadi kalau chain loop itu kalau aku ngerasain sendiri kalau pakai chain loop kalau buat hujan itu hilang. Jadi buat kelumasi rantai itu kalau kena air hujan hilang. Sedangkan oli itu ya hilang tapi masih ada bekas sedikit. Jadi kalau setelah hujan itu baiknya rantai itu dikasih oli lagi atau dikasih chain loop lagi. Jadi terserah kalian mau pakai chain loop, mau pakai oli baru, tapi jangan pakai oli yang bekas. Kenapa nggak bisa pakai oli bekas? Karena jadinya gini. Ini oli bekas dan nggak pernah dipakai. Nggak pernah dibersihin, terus jadinya ngerak dan itu bersihinnya susahnya minta ampun teman-teman. Jadi sih kalau motor mainan itu biasanya rantainya malah kering aku. Cuma dikasih oli dikit. Karena apa? Seneng aja lihat rantainya tuh kelihatan bersih, kinclong, nggak bergemuk alias nggak beroli gitu. Aku sukanya gitu. Tapi kan berbeda kalau misalkan motor harian sama motor buat mainan itu sendiri kan. Kalau motor mainan paling keluarnya dari Sabtu, Minggu atau kagak Minggu aja keluar, nggak siap hari keluar kan. Kalau motor harian itu beda. Jadi perlakuannya itu buat motor harian dan motor mainan beda. Tapi ada juga yang punya motor mainan dibuat harian, yaitu kalau perawatannya pasti butuh ekstra lagi dan pasti dari sisi cost-nya juga lebih banyak. Karena apa? Dari spare part juga udah nggak standar, terus lainnya juga memang bukan di develop bukan buat harian sih, jadinya lebih cost-nya lebih banyak. Jadi kalau aku sih kalau misalkan kalau ada rezeki beli motor satu buat harian, kalau nggak ada ya dipakai seadanya aja. Nah ini tracker rego pira mas trackernya mas? Ada yang jual. Ini mau dicoba dulu, kan biasanya trackernya buat ganti bushing arm di Matic. Ini kan kebetulan di motor bebek, nggak tahu cukup atau enggak. Spernya dari ramalan Joyoboyo kelihatannya trackernya bisa masuk ini. Nanti kalian bisa lihat mekanismenya tracker ongkek itu kayak gimana. Penarikan saldo. Ternyata tracker modelnya gak jadi bisa dipakai guys, karena diameternya ini nggak bisa menangguk dengan sempurna. Jadi kalau dengan dingin gini
Nah, meleset ya, harusnya dia diem begini. Akhirnya jadinya kita siksa aja guys. Jadi nanti ceritanya karetnya lah pinggirnya akan digerendel. Jadi ini kan busingnya bawaan Suzuki Shooter. Ya itu busingnya kalau dengan bodinya pas. Sedangkan ini di mas. Nah, sedangkan ini kan aslinya motornya gak cepet, ya 100. Lalu masukkan sini. Masih ada space. Jadi ini kalau buat naik motor nanti shocknya kurang enak. Jadi ini busingnya diambil dulu, terus ini juga diambil, dan ini akan dipindah ke sebelah ini. Airnya terpasang juga, kayak apa? Mungkin pakai air dulu. Rantainya belum dipasang ya, karena belum beli gear depannya. Oh iya, tapi lupa closing karena kondisi bengkel rame banget. Jadi yang kurang itu tadi oli shock depan, terus gear depan juga kurang. Terus udah sih, itu aja. Tadi mau closing di bengkel itu juga rasanya masih malu. Soalnya rame banget di bengkel. Jadinya aku bikin closingnya di sini, di tempat laundry tas. Oh, selanjutnya nanti tetap aku videoin ya. Dan jangan lupa like, komen, subscribe. Kalau misalkan menarik, di-subscribe aja. Kalau misalkan nggak menarik ya nggak usah. Terus masih banyak lagi project-project yang masih aku kerjain. Dan Suzuki Tembak itu masih salah satu project. Ya masih kira-kira masih ada 3 atau 4 motor yang belum aku kerjain. Oke, gitu aja guys. Terima kasih sudah nonton. See you at the video. Goodbye.